Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa man walah, amma ba'du. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin, Allahumma ja'alna minat tawwabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadikas salihin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Majelis Subuh Masjid Jami' Al-Hikmah, Jalan Lebak Bulus 3, Jakarta Selatan, dekat dengan RSUP Fatmawati. Keluarga, sahabat, jamaah yang mengikuti secara online dimanapun berada, insya Allah kita berada di hadapan Allah hari ini, bersimpuh memohon ridho Allah. Tema singkat kita pada kesempatan ini adalah menerangkan keistimewaan taubat. Bayanu wujubit taubati wa fadluha. Tema ini akan menjadi menarik ketika di hatinya ada sinyal-sinyal cinta. Karena ada 3 kata kan, menerangkan keistimewaan taubat. Ihya Ulumuddin jilid yang keempat, di mana pada Ihya Ulumuddin jilid yang ketiga tentang bahaya yang merusak amal kita, itu kita baca di akhir bulan. Sementara amal hati, munajat cinta kita yang mendekatkan kita hari ini kepada Allah, di jilid keempat, Rubu'ul Munjiat. Lanjutan dari sebelumnya itu, di mana kita tahu ada 3 hal yang menjadi ciri dari taubatnya kita diterima oleh Allah. Orang yang taubatnya diterima oleh Allah mesti dia bahagia dalam hidupnya. Orang yang taubatnya diterima oleh Allah mesti dia bahagia dalam pendidikan sekolahnya, adik-adikku sayang. Orang yang diterima oleh Allah taubatnya mesti dia bahagia dalam pekerjaannya. Jadi enggak nggerutu, enggak jelimet. Lihatnya aja kita dari jauh udah senang gitu. Gimana sih ngelihat istri kita bahagia, ngelihat anak kita bahagia, senang, itu luar biasa. Nah, ciri yang kemarin itu agar nyambung dengan ini, yang pertama bil khalwati. Imam Al-Ghazali mengingatkan bil khalwati, orangnya itu senang merenung, senang bertafakkur, senang menyendiri. Ya Allah, aku ini seperti hamba-Mu yang banyak dosa, ya Allah. Jadi ketika menunduk kepalanya di dalam masjid, menunduk kepalanya setelah sholat, dia merenung, ya Allah, aku ini seperti suami yang seperti apa di hadapan istriku, ya Allah. Ya Allah, aku ini seperti sosok ayah yang bagaimana sih, ya Allah, di hadapan anak-anak aku, dicintai atau dibenci, dipuji atau dicaci. Ya Allah, ibadahku ini. Jadi dia menyendiri. Adik-adikku sayang, di sini kan ada banyak remaja hari ini. 1, 2, 3, ada 7.000 orang. Semangatnya ada 7 orang ini yang hadir.
tatkala adik-adikku sayang merenung tentang pelajaranmu atau sekolahmu atau pendidikanmu, berarti kamu adalah ciri orang yang diterima Allah taubatnya. Dan itu pasti smart, mesti dia smart, cool and happiness. Apa tuh? Smart, cerdas. Cool, adem, sejuk. Happiness, bahagia. Itu satu ya. Yang kedua, as-sumti, banyak diem. Jadi nggak ngerocos saja. Ketemu masalah apapun ngerocos saja, nyalahin ini, nyalahin itu. Jajanannya kurang, uang jajannya kurang, ngerocos saja, ngerutu sama ayam sama mamanya. Jangan. Di masjid ada anak-anak kecil berisik gitu misalnya, kan namanya anak-anak emang dunianya dunia anak. Dimarahin bisa-bisa nyerocos saja begitu. Itu kita berkaca ke dalam, mohon maaf ini pengurus DKM, mohon maaf bapak-bapak, ini harus disampaikan dengan hati yang terdalam, dengan cinta rahman rahimnya Allah. Karena kalau kita marah-marahin anak itu di masjid, ingatan dia, memori dia mau ke masjid ketika udah dewasa. Dulu gua dimarahin di sini nih katanya. Padahal yang kedua ciri orang yang taubatnya diterima Allah, dia banyak diam, mensikapinya dengan bijak. Ya bisa ada pendampingan orang tua, bisa ada askar. Askar itu apa? Petugas atau tentara atau polisi. Polisinya masjid, jangan polisi dari luar, biayanya besar nanti ngawasin. Kayak di Istiqlal kan ada tuh, ada askar yang berseragam, dia ngatur sholat, ngatur saf, ngatur anak-anak agar dijaga orang tua. Di Masjidil Haram juga begitu. Di Mekah itu kalau nggak ada askarnya itu batu Hajarul Aswad dibikin pada cincin itu sama orang Indonesia itu. Itu yang kedua cirinya ya, banyak diam, merenung, banyak diam. Yang ketiga, dia itu aklil halal, memakan, meminum, konsumsi yang halal. Ustaz, kalau masih nyampur-nyampur bagaimana? Antum a'lamu bi umurikum. Manusia itu lebih tahu dengan hasil yang dia makan. Duitnya halal atau tidak, uang yang dibawa ke rumah itu halal atau tidak. Tahu. Pekerjaan kita itu ada unsur halalnya, ada unsur haramnya dikit misalnya. Tahu nggak? Tahu. Seseorang. Jadi ihya ini membawa kita ini rehlah, berkaca, berjalan, berwisata hati. Jadi itu tiga ya, ciri yang diterima taubatnya. Bil khalwati, dia senang merenung. Bisumti, dia senang diam, lalu menyikapi dengan bijak apapun. Baru yang ketiga adalah aklil halal, memakan konsumsi yang halal. Baru nyambung dengan tema ini, akan kita bahas satu ayat. Insyaallah waktunya sampai dengan 6:30 manfaat ini supaya tidak terlalu lama. Ayatnya itu ada di surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia yang beriman, wahai jamaah Masjid Al-Hikmah yang di hatinya ada iman, ada setitik iman. Wahai anak-anak remaja yang pegang handphone, yang lagi minum, di hatinya ada iman, cinta kepada Allah.
Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Jadi bukan taubat sambal. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kesalahan-kesalahanmu, akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu. Allah akan memasukkanmu ke dalam syurganya, yang di dalam syurga itu ada taman yang sejuk, yang adem, yang indah, yang di tengah-tengahnya itu ada sungai yang mengalir. Indah banget kan? Pengen banget kita tuh. Ada kebun buah, ada kebun bunga, lalu kita berkumpul di situ, berwisata di situ, makan minum secukupnya, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Ini kita sedang berada di dalam taman-taman syurganya Allah, Raudhah min riyadil jannah. Nah, lalu Allah akan mengangkat derajat, tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Nuruhum yas'a baina aydihim wa aymanihim. Mereka itu bercahaya di depannya dan di samping kanannya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, sempurnakan cahaya kami, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami, kekurangan-kekurangan batin hati, kekurangan-kekurangan nafkah, rezeki, kekurangan-kekurangan pekerjaan, kekurangan-kekurangan ibadah, kekurangan-kekurangan kasih sayang kami. Sempurnakan ya Allah, aku ini sosok ayah. Sempurnakan ya Allah, aku ini sosok anak. Sempurnakan ya Allah, aku ini sosok DKM Masjid Al-Hikmah. Sempurnakan ya Allah, aku ini sosok istri. Jadi itu yang kita mohon kepada Allah. Dan yang mengajari kita itu siapa? Allah. Di mana? Di surat At-Tahrim, surat yang ke-66. Ayatnya ayat keberapa? Ayat ke-8. Waghfir lana, dan ampuni kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kuasa enggak Allah menyempurnakan rezeki kita yang kurang? Allah kuasa. Kuasa enggak Allah mengurangi kebodohan, kemalasan kita, ketertinggalan kita dalam pelajaran matematika misalnya, dalam pelajaran bahasa Inggris misalnya? Kuasa enggak Allah memberikan kita hadiah lewat orang tua, lewat orang yang kita cintai, lewat dermawan, lewat donatur, untuk memberikan HP yang bagus agar bisa PJJ daring? Allah kuasa, maka minta kepada Allah adik-adik. Nah, dari ayat itu baru lahir tema kita ini, judul yang dibuat oleh Imam Ghazali, Bayanu wujubit taubati wa fadliha. Menerangkan keistimewaan taubat. Kenapa perlu diterangkan? Karena hati manusia pada dasarnya itu gelap. Kenapa perlu diterangkan? Karena pikiran manusia pada dasarnya itu gelap. Kita matikan ini lampu, maka kita berada dalam kegelapan. Kenapa berada dalam kegelapan? Karena tidak ada cahaya, nur. Kalau ada nurullah seperti di ayat At-Tahrim, nur, ilmu itu nur, rezeki itu nur. Ahlan wa sahlan orang tua kita, tafadhol. Haji. Insyaallah dikit lagi ya, 3 atau 4 menit lagi. Jadi ketika ada cahaya dalam hati, ketika ada cahaya dalam rezeki, ketika ada cahaya di wajah kita min asaris sujud,
bekas dari wudhu, bekas dari kita sholat, bekas dari jidat kita ini yang digosok pada lantai masjid sajadah, maka itu menjadi saksi di hadapan Allah. Amin. Itu cahaya. Kita datang ke masjid ini seperti Pak Haji, orang tua kita jauh-jauh itu nur, nurullah wala yubdali asi, nur Allah. Jadi Ustadz Sanding jangan kecewa, orangnya 10 orang, orangnya 15 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dengan saya. 18 ya? Yang 19 di pojok satu. ya kelihatan berapa? Yang nggak kelihatan itu 19 juta, 19 ribu, bisa 19 miliar. Yang nggak kelihatan ya? Iya, yang nggak kelihatan kan online. Yang hadir. Jadi wa nurullahi la yudani asi, menerangkan keistimewaan taubat. Ini istimewanya, Pak. Istimewa itu kayak apa sih? Saat kita memilih jodoh kita zaman dahulu, asik. Saat kita ingin meminang, pakai pantun segala dah tuh. Masak air biar matang, salah ya. Pantun-pantun. Nanti kalau kita berpantun Betawi ini jauh lagi, panjang lagi kan, menerangkan keistimewaan taubat. Istimewa itu seperti itu. Spesial. Istimewa memilih calon istri, istimewa datang ke Al-Hikmah, istimewa ihya, keistimewaan taubat. Maka taubat itu tabayatubu taubatan, kembali kepada Allah. Nih bacaan ihya-nya yang terakhir ini. Bayan wujubit taubati wa fadliha, menerangkan tentang taubat dan keistimewaannya. I'lam, Imam Ghazali mengingatkan kita dengan kata i'lam. Perintah itu instruksi. Kira-kira kalau Ustadz Sandi perintahin anak-anak ini datang bawa hadroh, datang nggak dia? Datang. Orang dikasih hadiah, dicintai. Allah menyuruh kita ini berpuasa. Kutiba alaikum, puasa enggak kita? Puasa. Guru nyuruh bikin tugas PJJ daring. Bikin enggak? Bikin. Kenapa? Perintah. Imam Al-Ghazali memulai kata ini dalam menerangkan keistimewaan taubat. I'lam, ketahuilah. Lu kudu tahu nih, kata orang Betawi. Anna wujubat taubati, bahwasanya kewajiban bertaubat. Bertaubat apa? Kembali kepada Allah. Fisiknya kembali, hatinya kembali. Ustaz, yang datang ke masjid hatinya nggak kembali, udah biarin, nggak apa-apa. Awal-awal bertahap. Ustaz, sholatnya, sujudnya dia, rukuknya dia nggak tumakninah. Awal-awal biarin dulu. Sujudnya dia tidak sempurna, Ustaz. Di ilmu fikih itu sudah keluar dari tema. Bisa sholatnya tidak sah kalau ilmu fikih. Iya, pelan-pelan ditegur, pelan-pelan diingatkan. Jadi begitu Ustaz Sandi ya. Wujubut taubati, kembali kepada Allah itu zahiran bil akhbari wal ayati, sangat jelas diuraikan oleh hadis-hadis Nabi tentang taubat, kembali kepada Allah, keistimewaan taubat, wal ayati, ayat-ayatnya banyak sekali, termasuk ayat yang kita baca tadi.